Ateis itu tidak rival karena terlalu lah. Mosok akal sehat dijak goblok bareng. Ya aku mau. Hadhil maujud khalaqahul adam. Ini wujud tapi penciptanya enggak ada. Lah nyiptakno apa ya ora ono. Berarti apa? Al adamu yakhluqu maujudan, barang ra ono menciptakan yang tidak ada. Padahal khasnya enggak ada itu apa? La yu'athir wa la yakhluq. Jenenge barang enggak ada pasti tidak bisa menciptakan. Misalnya begini, saya ini kan kiai. Kiai itu kan untuk menunjukkan bahwa yang paling membahagiakan itu sholat. Ya tersiksa kita itu kita kalau tidak sholat, kita tidak sholat. Ono kiai kok tersiksa radhi duwe, itu rapati kiai. Mergo berarti orang dadekno sholat itu himmah. Nah caranya gimana? Kita latih. Kita latih, misalnya begini tak, sampean tak latih, nak sampean ora paham berarti ra kiai. Kudu paham, nak paham berarti wis kiai. Suatu saat nanti kita di mahsyar itu kan perilaku kita disuting Allah, direkam, video kamu itu direkam. Pas direkam kowe muni duit untuk duit girang, untuk bojo girang, untuk yang duniawi itu girang. Bareng bar salat biasa-biasa wae. Terus kita takoki pangeran, "Jong kowe bar salat biasa wae, bareng bar untuk duit kok girang, penting di duit mbek salat." Mau sini-sini wong, misalnya ketemu pangeran ngoten kan di sini-sini wong. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu anggar radi sumpek nonton mloko ngator ngidul ngaron ngidul sampai ngendikan arifna ya Bilal, tolong saya kasih istirahat ya Bilal. Ketika Bilal datang ngetuk pintu, ya Rasulullah as-salat, Nabi terus seneng. Karena mau ketemu kekasihnya. Makanya ngendikan wa qurratu aini fis shalat. Seneng. Jenenge apa salat itu seneng. Saya berkali-kali ngaji bilang karena kenangan terbaik kita ketika ning donya yo tahu salat. Jadi nak disoteng pangeran sampeyan ketemu pangeran kan pantes. Ning donya tahu salat, tahu sujud kan keren. Nah, hal-hal seperti ini tuh harus dijelaskan. Sayyid Zainal Abidin itu nak salat itu aslinya mau kepen 2 rakaat, salat sunat mau kepen 2 rakaat. Tapi setelah salat itu dia merasa ya Allah, matur nuwun jenengan kasih rezeki salat. Sehingga terus salat lagi sebagai syukur diberi salat 2 rakaat. Saking syukurnya salat lagi itu enggak tahu akhirnya setiap hari itu 1000 rakaat. Dan itu dilakukan dengan keasikan yang luar biasa. Karena terus isin, aku jagungan mbek kanca sak jam betah, jagungan mbek apa 8 menit entuk 20 rakaat itu isin nah. Itu ya duwe isin maksudnya ya. Iki cerita wong duwe isin, nek sing mboten nggih monggo lah niki pilihan, niki cerita mawon. Sampeyan aja takok, lha Gus Pak iso nglakoni itu ora, gak sopan takok kiai, paham. Ya cerita mawon. Tapi saya bisa bayangkan perasaannya orang-orang soleh. Wong nak duwe isin itu jagungan mbek kanca wae asik. Padahal kanca iki ra jelas prospeke, cara donya ya ora jelas, akhirat ya ora jelas. Lho iki jagungan mbek Allah kok kesusu, ini makhluk model apa kan? Hamba model apa? Lho Kanjeng Nabi itu sampean tak critani. Garwa paling disenengi Sayyidah Aisyah. Wayu perawan. Siddiqah gelare. Lha niku Sayyidah Aisyah saking kepingine dikumpuli Nabi niku nak Nabi salat malam niku turu ning ngarepe. Ya turu ning ngarep. Nabi ku mboten gaya kok sampeyan dinggon salat khusus mboten nggih salate nggih tenggene gen sarine. Masane kan kada kaji-kaji sugih ana ruang salat. Ana sajadahe, ana tasbih komedi. Gaya tok. Kula bolak-balik dolan wong sugih-sugih. Monggo Gus nggon pesolatan. Wah iso ambu malaikat blas gak ana yakin. Gaya tok wis. Aku elek-elek yo gawa Quran mambu lah, ana malaikat ora mambu lah. Potongane wis blas. Nabi ku mboten nggih sederhana sing didamel qiyamul lail nggih sing teng kamare Sayyidah Aisyah niku. Niku Sayyidah Aisyah ku jarak tulu Malang. Lha niku yo ora dibeda mek Nabi nek pun kepengin salat nggih salat, Mam. Nak pas qiyam niku pas berdiri Sayyidah Aisyah ndelojor. Jebule salate diterusno, pas Nabi badhe sujud, akhirnya kakinya ditekuk. Ngekeki ruang Nabi sujud. Akhirnya kenangannya Sayyidah Aisyah, akhirnya Nabi bilang ke saya, dari ini ata'abbadu li Rabbi, aku keizin, aku tak asik mbek pangeran. Fataraqtu hawa ya li hawahu, segelem ra gelem aku ngalahno kepenginku dikumpuli Nabi, mergo demi senenge Nabi mbek pangeran.
Iso sampean niku tahajud ngenteni nenengan mbek bojo. Wong bojo elek kok ninggalo tahajud iki. Ah, met tenan guys. Dane ora bojone ayu malah ora tau napa? Tahajud. Wis musibah tenan iki, wis musibah. Nabi ku garwane ayu, Aisyah. Lho niku mboten pas teng Sauda, lho pas teng Aisyah. Lho niku sing nyekseni nak Kanjeng Nabi jumenteng nganti mlentoh niku Aisyah. Kayak gak tau mikir kok Aisyah. Lho jajal kete bojo wayu, kok bergak tahajud. Pas rukun lho ya, nek ora rukun akeh tunggale, pas rukun. Lagi agak tahu mikir, wong ning Sayyidah Aisyah pas rukun qiyamul lail nganti swaromat qodamahu nganti melentok. Ketika dijawab, bukankah engkau sudah dimaafkan mata qodama min dzambika mata akhir? Jawab Nabi, afala akunu abdan syakur. Kayak apa? Karena tadi ketika Nabi sholat itu asik. Siapa yang bisa menandingi keasikan seorang hamba dengan kekasihnya, yaitu Allah Ta'ala. Dan itu yang ditiru dzurriyyah-dzurriyyahnya kayak Sayyid Ali Zainal Abidin, kan sekali sholat itu asik. Makanya ada wali ditanya, kamu masuk surga, Gusti wonten sholat mboten teng swarga. Nak mboten saduk mboten usah jare. Nak kowe mlebu swarga seneng kan hore ora usah subuh kan. Mengane potongan ku angel mlebu swarga. Karena tadi kepen mlebu swarga ben bebas subuh, bebas Jumatan. Berarti selama ini kamu ngambut syariat itu problem, napa? Masalah ya dadi nganggep syariat itu masalah. Ning donya haram nyabu, sebayangno ning swarga ape napa? Nyabu. Mergo ana wa khamril lazzatil lisyaribin la fiya ghulu wa lahum anha yunsaf. Jadi orang-orang baik itu ukurannya itu, makanya saya bilang mungkin kita ndak ikhlas secara hati. Karena hati kita ya taqallab molak-malik. Tapi kita harus ikhlas secara ilmu. Nggih, ikhlas secara napa? Ilmu. Yaitu tadi caranya saya ulang lagi ya. Kamu mengatakan ini putih-putih kan ndak ada yang bayar kan? Paham ya? Karena ini fakta. Nah sekarang Allah jadi Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Kenapa kamu mengatakan Allah Tuhan nunggu dibayar surga? Itu memalukan apa enggak? Nah di bab ilmu kita harus ikhlas. Meskipun hati kita sebagai manusia mungkin tidak ikhlas. Ini fatwa Imam Ghazali. Jadi ilmu itu segala-galanya. Makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan fas'ur. Fas'ur itu rasakan kalau Allah itu Tuhan, enggak, tapi fa'lam. Karena kalau rasa itu kan tawakal tok, orang mergawe ora di duit. Padahal pokoknya rasa itu kadang ya umat tawakal ya, kabeh ku pangeran. Tapi kadang-kadang tawakal tok orang mergawe ya kere. Iya, ujug-ujug muni ngono. Padahal ya Islam, kadang ya tamatan madrasah ngomong ngono. Karena ati sing ngomong ngono iku ati. Lesan kan hanya terjemahan, hanya penerjem. Tapi kalau ilmu enggak, ilmu tetap sadar. Enggak bisa sesuatu tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau suwun niki ada napa? Makalah sing kula simpen napa? Akhirnya terus Jubair bin Mut'im niku masuk Islam karena logika yang dibangun oleh surat At-Tur ya, itu tidak meninggalkan logika yang selama ini dipakai. Yaitu menuhankan Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Terus Allah bertanya, yang kamu tuhankan itu apa reputasinya? Am khalaqus samawati wal ard, apa pernah menciptakan langit bumi? Seterusnya dan seterusnya. Akhirnya mereka sadar yang layak jadi Tuhan itu hanya Al-Khaliq sebagai pencipta. Yang tidak pencipta tidak usah jadi Tuhan. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya sama ya Yuhannas u'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Jadi syarat pertama jadi Tuhan itu satu, harus berstatus Al-Khaliq sebagai pencipta. Padahal kalau sebagai pencipta pasti selainnya itu enggak mungkin berstatus pencipta. Apalagi pencipta langit bumi, semuanya lahir di bumi. Nah ini faqamatil hujjah. Kemudian argumentasi Islam ini begitu kokoh dan ketika kokoh itu tidak akan terkalahkan. Itu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Makanya saya berkali-kali bilang ngaji Quran itu ya harus ada ilmu manteknya, entah berapa kadarnya harus ada ilmu mantek. Saya beri contoh. Di Quran itu ada ayat, ya ada ayat yang bunyinya begini. Kebatilan, ya apa? Kebatilan. Itu diistilahkan Quran itu
Wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Saya ulang lagi. Wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Saya tasrif ya. Abda'a yubdi'u, memulai. Wa ma yubdi'u lan ora iso memulai apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id lan ora iso kembali. Kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri karena tidak pernah wujud. Kebatilan itu sesuatu yang nggak pernah punya eksistensi sehingga memulai dirinya aja tidak bisa. Misalnya begini, peci ini hitam. Pernah nggak dibenarkan orang yang mengatakan ini putih? Nggak pernah kan? Pernah nggak terjadi 2 ditambah 2 itu 100? Nggak pernah kan? Sama, uluhiyatul asnam. Saya ulang lagi, uluhiyatul asnam itu adalah amrun sing la yubdi wala wujuda lidzati. Status ketuhanannya Fir'aun misalnya, status ketuhanannya Namrud itu pernah terjadi apa enggak? Enggak pernah kan? Nah, makanya Quran istilahkan kebatilan itu memulai dirinya saja enggak bisa. Bagaimana bisa nandingi barang hak? Memulai dirinya aja enggak mungkin. Karena memang enggak pernah ada la wujuda lahu aslam, hakikatnya enggak pernah wujud. Sekarang saya tanya, uluhiyatul asnam, uluhiyatul lat, uluhiyatul uzza, uluhiyatul hubal, uluhiyatul Fir'aun, uluhiyatul Namrud, semuanya pernah ada enggak? Enggak ada kan? Makanya qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Barang hak itu nyata dan barang batil itu memulai dirinya saja enggak. Ya enggak mungkin kan? Pernah enggak Fir'aun jadi Tuhan terus dibatalkan Musa? Dari awal ya memang enggak Tuhan, cuma dia agak ngerti kalau enggak Tuhan itu saja kan. Tapi dari awal Fir'aun kan enggak pernah Tuhan. Makanya sekali kul ja'al haqqu mesti wazahaqal batil, karena batil ini la wujuda lidzati. Batil ini tidak pernah wujud. Lah logika gini harus dibaca dengan mantek. Caranya gimana? Kita harus belajar ilmu logika. Ilmu logika itu begini, kata Fathul Bari. Hadhil makhluqat. Ini kan langit bumi kadung maujud. Kamu bilang bumi ini ada. Ya di mana-mana barang ada itu penyebabnya ya sesuatu yang ada. Makanya ilmu tauhid ngajari kita, pertama sifatnya Allah kita sebut wujud. Karena hadil maujudat mesti khalaqahal maujud. Masa hadil maujudat khalaqahal adam. Makanya kata kita Fathul Bari itu, kenapa Quran itu tidak pernah ngeritik orang ateis. Yang dikritik itu kesalahan Yahudi, kesalahan Nasrani, tidak pernah ngeritik orang ateis. Kata Imam Fathul Bari, idlamu qawamata itu tidak imbang. Wis terlalu gak masuk akal, jadi gak dianggap pemain. Lah wong misalnya terus wong kok debat mbek wong ini. Bumi ku wujud ora? Ya wujud. Sing gawe gak wujud. Bumi ana ta ora ana, sing gawe ora ana. Kan ngajak goblok bareng kan. Maksudnya ku nak goblok ya dikira-kira lah. Maksudnya ku nak lumayan kan misalnya zaman kita mungkin wong Jawa kuno. Bumi ku wujud, sing gawe apa? Bae. Kan lumayan pokoknya sing penting ku ana sing gawe sel. Soal kok sing gawe rodok keliru kok dibenerno lah, tapi ana sing gawe sel. Iki ora barang wujud penyebabnya itu tidak. Berarti adamun yakhluqu maujudan, barang ra ono tapi nyiptakno sing wong darani ra ono iku mesti ra duwe ngefek apa kok darani. Itu aneh kan. Sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Nah, beda dengan agama yang lain, meskipun menyebut Tuhan itu 3 atau menyebut Tuhan itu salah. Tapi kan menyebut wujud. Lah iku ana lumayane, karek beneri sithik lah. Lah Islam lagi datang wujud sing pencipta iku jenenge Allah Subhanahu wa taala. Akhire sing darani liyane kon ikut darani ku Allah taala. Nah, artinya gini, ateis itu ndak rival karena terlalu lah, mosok akal sehat dijak goblok bareng. Ya iku mau hadhil maujud khalaqahul adam. Ini wujud tapi penciptanya enggak ada. Lah nyiptakno apa ya ora ono. Berarti apa? Al adamu yakhluqu maujudan, barang ra ono menciptakan yang tidak ada. Padahal khasnya enggak ada itu apa? La yu'athir wa la yakhluq. Jenenge barang enggak ada pasti tidak bisa menciptakan. Jadi ben sampean ngerti ya, jadi supaya lah itu yang dimaksud amkhuliku min ghairi syai'in. Jadi saya ulang lagi ya, dalam ilmu kalam itu wa indana syai'u huwal maujudu wa sabitun fil kharijil maujudu. Yang dikatakan itu sesuatu yang wujud.
Jadi kalau hadil maujudat, alam ini ada, pasti penciptanya sesuatu yang ada. Nah karena pencipta itu ada dan dia pencipta, mau tidak mau harus bersifat qadim. Masa yang menciptakan wujudnya dulu yang diciptakan, maka harus berstatus apa? Qadim. Ya jadus kula suwun, bahwa kula insyaallah tetap ngaos ulumul Quran saking kitab Bukhari. Niki cerita-cerita tiang kafir mendengarkan Quran kemudian faham. Makanya dalam muqaddimah Majmu' yang dikarang sarah-sarah sekarang itu ada 6 doktor dari Al-Azhar ngarang kitab Sarah Majmu'. Karena dulu dikarang Imam Nawawi tapi hanya sampai bab riba. Terus diteruskan oleh 6 doktor dari Al-Azhar. Di antaranya ada penjelasan begini. Islam itu datang dengan hujjah. Wa hadhihi la yukawwinuha as-sayf. Wa innama tukawinuha al-hujjatu wal barohin. Islam itu datang dengan argumentasi dan itu tidak bisa dipaksakan pakai pedang tapi pakai logika. Ya kayak tadi yang saya contohkan, semua nabi pasti ngendikan qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Bayyinah itu logika yang ketok welo-welo. Di antaranya tadi yang dibangun Rasulullah ketika ngadepi Jubair bin Mut'im, ngadepi Sayyidina Umar, ngadepi Khalid bin Walid dan banyak. Akhirnya aslamu khina sami'ul Quran. Mereka Islam ketika mendengarkan Quran. Karena tadi Quran ini datang dengan argumentasi yang tidak terbantahkan. Makanya di sini disebut di kitab ini, saya bacakan kitab Ijazul Quran karangannya Abu Bakar Al-Baqilani. Halaman 13. Kan di Quran ada ayat begini ya. Fa'a'radu aktsaruhum ya. Kemudian ketika Quran turun, itu banyak yang berpaling dari Quran dan itu disalahkan Allah. Berpaling dari Quran itu disalahkan Allah. Kata Abu Bakar Al-Baqilani, ini ilmu usul fikih. Walau la annahu hujjatun lam yadurrohum al-i'radu anhu. Walai saliko ilen ayaku lakot yakunu hujjatan wa yahtaju fi kauni hujjatan ila dalalatin ukhra. Kama anna rasul hujjah walakinau yahtaju ila dalalatin atau ala dalalat ila dilalatin ala sidqi. Maksudnya begini, Quran itu datang. Quran datang ini sebagai argumentasi yang mengajak orang menuju Allah Ta'ala. Terus kemudian Allah menyalahkan yang tidak peduli atau yang mengabaikan. Sampai disalahkan karena yang datang itu penting. Andaikan yang datang itu tidak penting, orang yang nggak peduli juga nggak apa-apa. Ini cara berpikir Abu Bakar Al-Baqilani. Saya ulang lagi ya. Kamu disalahkan mengabaikan sesuatu itu kalau sesuatunya penting apa tidak penting? Penting kan? Sampai orang disalahkan mengabaikan sesuatu itu kalau sesuatunya penting apa tidak penting? Penting. Orang kafir itu disalahkan karena mengabaikan Quran. Padahal Quran itu super penting. Sehingga kalau orang kafir dengan Quran itu pasti iman. Asal mau dengar. Nah, ketika mukjizatnya Quran ini muncul dan bisa mengalahkan semua argumentasi orang-orang kafir, pilihannya orang kafir hanya satu. Ojo sampai uang itu krungu Quran, mengko mesti iman. Makanya mereka bilang wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi kamane kowe ndek kanca ganteng, pinter sugih. Satu-satunya cara pacaran ora seneng ojo jak apel. Kuwi ku mesti kowe kalah. Jadi ayat itu menunjukkan betapa putus asanya orang kafir terhadap kekuatan Quran sampai mereka bilang latas ma'u li hadzal Quran. Pokoke penting ojo geman ngrungokno Quran. Jare Walid, ngaku sing pinter-pintere wong kafir krungu Quran mah iman. Cara ora mbok provokasi aku ya iman. Walid itu musuh besar Kanjeng Nabi, jenenge Walid bin Mughirah. Niku diken komentari Quran disewa, cara sakniki disewa. Mane nek Walid itu disewa mbek wong kafir. Jeke kowe sing ahli balaghah, ahli sastra. Ki tak sewa kon komentari Quran. Iku ora iso. Walid bin Mughirah. Bareng ngrungokno Kanjeng Nabi maos Quran Hamim niku sing Hamim sajdah. Niku komentare Walid itu kula hafal komentare Walid. Iki kalam iki luar biasa. Wa inna alaihi la halawah. Wa inna alaihi la tolawah. Wa inna a'lahu la musmirun. Wa inna asfalahu la muhdikun. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini sudah mahuwa min kalamil basar. Ini sudah ada manusia. Ini kualitasnya itu dari sisi atas tuh ada buahnya, dari sisi bawah itu apa ya bergelimang apa ya. Pokoknya semuanya itu baik.
Wa innahu ya'lu wa la yula alaih. Ini sudah gak akan ada yang bisa nandingi Quran. Jare wong kafir-kafir piye to kowe tak sewa tak kon komentari Quran malah muji ku piye. Sik to kae wektu 3 dina tak golekno sing komentar elek. Mikir. Sampai disebut innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar. Ayat itu tadi hari ditagane mbek Abu Jahal, Abu Jahal cek. Piye iki lek nang komentari negatif. Sik to mikir sik. Mergo wis gak tertandingi. Lah mari kowe Quran mbok coba abrak kae mari ra paham itu. Dadi innahu fakkara wa qaddar. Wa qaddar itu di tafsir Munir di Senawi disebut wa qaddara ema yuqaddiru lahu minal kalam. Dia bayangkan apik tak komentari piye ya. Tak komentari syair, jelas gak syair. Tak komentari dukun. Pertama dia di depan orang kafir bilang, "Aku mbok kon ngomong apa?" Komentari nak Quran syair. Lah kowe ndarani Quran syair enggak? Ya ora mirip syair. Nak ngono Muhammad komentari kahin, hal ra'aitahu yatakahan, apa Muhammad tahu dukun, tahu praktek dukun? Ora. Nak ngono komentari kadzib, kowe tahu ora Muhammad bodoni? Ya ora. Lah terus piye iki? Sik lek kei wektu. Dadi koyo kowe ndek kanca ganteng terus piye sapa cawe wedok ora seneng kan yo angel. Dadi satu-satunya cara iku yo ben ora roh niku. Kayak kowe dadi kiai tunggal ning kampung, satu-satunya cara ya ngundang aku. Mahjub kowe men. Kayak gitu loh misalnya. Malah ada 2 kiai besar sing debat. Kula nu roh langsung ora jari. Sing sitok mau diundang ning desa, sing sitok kersa. Niku masalah ijtihad. Aku nak diundang ning desa ya gelem, nggo nunjukno aku tawaduk, masih gede diundang ning desa gelem. Iya kene tawaduk, tapi mahjubno wong. Saiki nek ana kiai gedhe teko ning desa iku niat tawaduk apa mahjubno? Misale kula niku kadang-kadang sering diundang manakipan tangga. Kadang yo teko, kadang yo ora. Seringe ra teko. Kula nate ra teko yo kiai-kiai niku nggih matur nuwun Gus ra teko. Aduh lakone mboten kula. Dadi ternyata ra teko kula sing ndonga nggih kathah. Ya kula teko yo jelas kula lah sing jatah entuk akeh. Kula kiai nasional mesti kula lah. Jadi kiai-kiai sing tawadhu ya kudu belajar. Fakta sosial itu tidak segampang iku. Enak ya alasan tawadhu, acara cilik-cilik teko. Sing cilik keduman napa mbok entekno iku. Lah tapi ki istihad, sampean teko terus nggih monggo bukti tawadhu. Tapi kon hisabe sampean urusan mahjubno kiai cilik. Tapi nak sing milih ra teko, kok hisabe iso wae kowe ku piye dadi kiai gedhe kok lali wong cilik. Wis pokoke ijtihad wis ngoten niku lah kira-kira ngoten niku. Kok angel temen nerangno kowe. Bener di sing teko wek ra teko. Angel ijtihad itu angel.